Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Yehezkel 37, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, kita mohon tuntunan kuasa Rohul Kudus bagi kita. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami setiap maksud dari firman ini. Dan mampukanlah kami, supaya kami bisa melakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata begini, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan yang berbahagia, bukan saja kita yang membaca, yang mendengar, tetapi kita yang dimampukan dengan kuasa Roh Kudus melakukan firman ini dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, judul perenungan kita saat ini adalah dipulihkan supaya Tuhan dimuliakan. Kalau kita mau melihat apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Nabi Yehezkel tentang lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Dikatakan tulang-tulang kering yang sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Ya, Yehezkel mau melihat bahwa begitu banyak tulang-tulang kering, ya, berserakan di mana-mana. Ya, dan kemudian ketika Tuhan bernubuat kepada Yehezkel, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yehezkel untuk bernubuat terhadap tulang-tulang itu, dan ketika Tuhan berfirman kepada Yehezkel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dengan suatu kesadaran diri yang sungguh kepada kemahakuasaan Tuhan, Yehezkel berkata, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Ya, kalau dia mau katakan bahwa tidak mungkin,
Bisa juga dari segi kemanusiaannya. Tetapi Yehezkel katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan mau melakukan, ketika Tuhan mau menghidupkan, ketika Tuhan mau menolong, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa membatasi seluruh pekerjaan Tuhan. Dan hal itu terbukti Bapak Ibu Saudara-saudara pada bacaan Alkitab kita saat ini. Dikatakan bahwa ketika Yehezkel bernubuat dan dia melihat sendiri bagaimana tulang-tulang itu bersatu kembali, bagaimana daging itu menempel lagi ke tulang-tulang yang kering tadi dan kemudian dibungkusi oleh kulit, ya, Yehezkel pasti terpesona, ya. Dia pasti terheran-heran, ya. Saya membayangkan ketika Yehezkel melihat ini, pasti dia bilang begini, wow, amazing, wow, luar biasa, wow, gitu ya. Pasti dia terkagum-kagum menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Dan dia katakan, ketika sudah menjadi manusia dan masih ada yang kurang, nafas hidup, Tuhan berkata kepada Yehezkel lagi, bernubuatlah tentang nafas hidup itu. Dan ketika dia bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan, ya, dikatakan pada ayatnya yang ke-10, dikatakan, dan sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar, luar biasa. Hari ini kita belajar tentang pengalaman hidup, cerita yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Yehezkel bagi kita. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini adalah bagian dari respons atau jawaban Tuhan terhadap doa yang disampaikan oleh umat Israel. Dikatakan pada ayatnya yang ke-11b begini, sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi ketika bangsa Israel berada di tanah perbudakan, ya, mereka merasa bahwa hidup mereka sudah sia-sia. Bahkan mereka menggambarkan situasi hidup mereka sama seperti tulang-tulang yang sudah menjadi kering, tidak ada kehidupan, ya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali memasrahkan hidup mereka kepada Tuhan Sang Maha Kuasa itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan dikatakan pada ayatnya yang ke-12, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, ya, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku membawa kamu keluar dari tanah Israel. Dalam sekali makna dari ayat ini, ya, kubur-kubur melambangkan tentang persoalan, menggambarkan tentang permasalahan, menggambarkan tentang beban hidup bangsa Israel. Dan Tuhan bilang, Tuhan akan membangkitkan mereka, Tuhan akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini mau dikatakan bahwa Tuhan mau menegaskan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita semua bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dia mengetahui situasi hidup kita saat ini. Ya, dia mengetahui apa yang kita rasakan saat ini. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan saat ini. Pandemi COVID-19 ini merubah seluruh aspek dan strata hidup kita. Ya. Dulu saya katakan yang positif saja. Yang dulu kita mau berkumpul dengan keluarga susah sekali. Sekarang setiap hari
kita berkumpul dan bersekutu bersama-sama dengan keluarga inti kita. Ya, kita bisa membangun persekutuan dalam doa, dalam satu kesatuan hati sebagai satu keluarga anak-anak Tuhan. Kalau dulu kita mau bertemu saja susah sekali, itu positifnya. Dan kekurangannya juga ada, ya, bahwa pendapatan kita berkurang luar biasa. Pekerjaan kita pasti sudah sangat ya, saya tidak bisa katakan lagi. Bahkan kita harus kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan penghasilan kita. Dan kalau kita mau katakan kepada Tuhan, ya, Tuhan, bahwa saat ini saya sudah sama seperti bangsa Israel. Tulang-tulang saya sudah menjadi kering. Sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah tidak punya apa lagi yang bisa diharapkan untuk menolong kelanjutan hidup saya. Jadi firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa Tuhan sanggup menunjukkan kemahakuasaannya. Yang penting kita taat dan setia, melakukan segala firman-Nya, melakukan segala apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dia katakan, ya, Tuhan sanggup memulihkan umat kepunyaannya, dan Tuhan juga sanggup memulihkan hidup kita. Ya, Tuhan sanggup menolong. Ya, Tuhan sanggup membuka setiap hati-hati anak Tuhan yang masih dalam kelimpahan berkat Tuhan untuk mampu menolong kita. Tuhan yang menggerakkan hati dan bukan kita. Ya, berdoa minta Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup, dan ketika Tuhan mau menolong, Tuhan menolong tidak setengah-setengah. Ketika Tuhan memulihkan hidup kita, Tuhan akan pulihkan 100%. Asalkan, tadi saya katakan, kita benar-benar mau memasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya katakan saya tetap bersuka cita. Ya, bahkan saya katakan bahwa pipi saya ini sudah semakin tambah tembam, tambah melebar, ya. Karena bukan karena saya berkelimpahan secara materi, tetapi saya bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup saya. Dari segi pendapatan berkurang luar biasa, tetapi saya bersama dengan keluarga berusaha mencukupkan hidup kami dengan apa yang kami punya saat ini. Sambil di dalamnya kita mengucap syukur. Walaupun hari ini kita makan tempe, besok makan tahu, besoknya lagi makan telur. Puji Tuhan. Ya, kita masih diberi nafas hidup, itu luar biasa. Tadi dikatakan ketika daging mulai menempel di tulang, dan ketika Tuhan mulai menutup daging itu dengan kulit, gitu ya, masih kurang nafas hidup. Ya, jadi sama ini mau dikatakan kepada kita, bahwa nafas hidup adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, kita masih bisa bangun pagi, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Besok Tuhan sanggup menyediakan berkat-Nya masing-masing. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita sudah mengikuti setiap anjuran pemerintah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, ya, menjaga jarak aman, rajin mencuci tangan, ya, menjaga pola hidup yang sehat. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bertindak. Kalau Tuhan sanggup menghidupkan, membangkitkan tulang-tulang kering, Tuhan sanggup juga memulihkan dan menghidupkan hidup kita. Ya. Mari Bapak Ibu tetap bersyukur,
tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun situasi kita saat ini, selalu mengucap syukur. Dan kita tetap tekun dalam doa dan minta Tuhan memberikan ketaatan hati kita untuk menanti setiap jawaban doa Tuhan nyatakan dalam hidup beriman kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami saat ini. Kami percaya sungguh Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau maha mengetahui, Engkau maha mendengar akan setiap pergumulan, teriak minta tolong kami Bapa. Kami mau bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami satu hati kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan perekonomian kami. Tuhan pulihkan hidup kami Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh cepat berakhir Tuhan. Dan kami boleh beraktivitas dengan sebagaimana adanya lagi Tuhan. Kami boleh ada dalam satu persekutuan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa hidup kami. Kami bawa pergumulan-pergumulan kami. Kami bawa rasa-rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Sambil kami tetap memohon kasih dan pertolongan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan dan kesehatan. Beri kami kemampuan. Beri kami hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Beri kami hikmat Tuhan untuk melihat hari-hari hidup kami. Dan kami tetap percaya sungguh Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyediakan bagi kami. Yehova Jireh, Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam kasih dan penuh damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom.